Terjerat cinta duda. Bab 36. Mengagumi kecantikan Erla. Hei, mau kemana kamu? Jangan kurang ajar kamu, Ra. Anak saya yang memberikan kamu makan di rumah ini jangan belagu. Pekik Mama Vena, tapi tak diperdulikan Erla. Dia masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Dia lebih memilih di kamar daripada meladeni Mama Randy. Terserah Randy mau marah padanya, toh mereka bukan suami istri, pikir Erla. Kenapa aku harus terjebak di sini? Rumah mewah tapi ada singanya, kesal Erla. Mama nggak suka ya perlakuan istri kamu itu, Ren. Mama sedang bicara dia malah masuk kamar. Istri macam apa itu, Ren? Aduh, Mama Randy pada Randy yang baru pulang kerja. Ma, sudahlah, kami baru menikah. Ma, mungkin Erla belum terbiasa dengan Mama, lagi pula Mama mungkin juga terlalu memaksa Erla. Ren, hanya karena perempuan itu kamu jadi marah-marah dengan Mama. Ma, bukan begitu maksudku, tidak ada yang marah sama Mama, ujar Randy mulai melunak. Ma, Erla baru bertemu Mama jadi belum tahu sifat dan watak Mama, jadi tolonglah Mama juga mengerti dia, Ma. Mama tidak suka kamu menikah dengan perempuan yang tidak tahu asal-usulnya. Mama selalu saja begitu, Ma. Dengan Bianca Mama juga tidak suka, dengan Erla Mama juga tidak suka, jadi aku harus bagaimana, Ma? Ya, ceraikan dia, nikahi Dena. Ma, tidak semudah itu membolak-balikkan perasaan. Aku dan Dena tidak saling mencintai, Ma. Jelas Randy. Terserah Mama nggak suka perempuan ini, tegas Mama Randy lalu pergi membuat Randy mengusap wajahnya kasar. Mamanya selalu saja egois dengan permintaannya sendiri. Tiba-tiba ponsel Randy berbunyi. Lelaki tampan ini melihat siapa yang menghubunginya, ternyata kekasihnya Bianca. Randy segera masuk ke arah kamarnya tetapi pintu terkunci. Untung saja dia membawa kunci cadangan karena tadi Erla mengingatkannya kalau dia mengunci pintu dari dalam. Randy buka sendiri dari luar. Iya sayang. Kenapa lama sekali sih angkat teleponnya, Beb? Ini baru pulang kerja, kenapa? Aku mau ngabarin kalau liburan semester ini aku nggak bisa pulang, Beb. Kalau kamu nggak sibuk kamu aja yang kesini ya. Ceklek. Terdengar pintu kamar mandi terbuka. Erla keluar dari kamar mandi dengan mengenakan handuk putih yang menutupi tubuhnya. Bumil ini kegerahan jadi dia baru saja selesai mandi. Mana bisa sayang, aku. Randy menatap Erla tanpa berkedip. Dia lelaki normal disuguhkan wanita cantik yang setengah terekspos membuatnya menelan saliva. Beb, kamu masih di situ? Halo. Erla melihat Randy yang menatapnya penuh nafsu membuatnya bingung, ingin teriak malah akan membuat sang mertua datang. Jika tidak teriak bagaimana cara mengusir Randy keluar? Iya sayang, aku masih di sini. Kamu bisa kan datang ke sini? Nanti aku hubungi kamu lagi ya. Ada Mama di sini, ujar Randy masih terus menatap Erla yang berjalan cepat ke arah lemari pakaiannya. Kapan Mama kamu datang? Tanya Bianca, tapi Randy segera mematikan ponselnya. Erla cepat-cepat memasang bajunya membuat suasana menjadi canggung. Ini yang ditakutkan Erla jika mereka satu kamar, tapi mau bagaimana lagi karena permainannya sudah seperti ini. Bagaimana kabar Marna Kumas? Tanya Erla setelah semua pakaiannya terpasang. Baik, perkembangannya juga bagus. Apa Mama mencariku? Tidak. Beliau masih menikmati sakitnya barangkali, jawab Randy asal membuat Erla mengerutkan keningnya. Tidak mengerti maksud Randy. Maksudnya mungkin Mama kamu sedang fokus pada penyembuhannya, ujar Randy. Kamu kenapa dengan Mama? Erla menghela nafas berat. Mama kamu nyuruh aku beres-beres rumah kamu? Kamu pikir di rumah sebesar ini mana aku bisa beresinnya? Mana minta aku masak lagi? Maaf ya, Mama udah marahin kamu. Dari mana kamu tahu kalau Mama marahin aku? Tanya Erla. Aku tahu siapa Mama lah, dia akan lakukan apapun jika dia tidak suka. Kenapa kamu nggak jujur aja kalau kita nggak nikah? Mana bisalah,
Yang ada hari ini juga aku dinikahin sama Dena. Aku juga nggak bisa mas kalau tiap hari diomelin mama kamu. Sabarlah, palingan mama di sini juga semingguan. Mama orangnya nggak akan betah di sini lama-lama. Seminggu tapi rasa 1 tahun, oceh Erla. Seminggu sudah berlalu Erla di rumah Randy, ada saja kesalahannya di mata sang mama mertua membuat Erla tiap hari harus mengeluh karena selalu saja salah. Jangan di sana, kamu ini jorok banget sih, sudah sana nanti ngadu lagi sama Randy, ujar Mama Feni membuat Erla menghela nafas berat. Letakkan saja di sana nanti bibi yang bereskan, kalau kamu yang bereskan nanti malah capek, ngeluh pada Randy, saya juga yang salah padahal kamunya yang pemalas. Ma mesti berapa kali sih aku bilang kalau aku memang nggak bisa ma, jawab Erla. Ya. Saya lupa kalau kamu berasal dari keluarga kaya raya, kamu itu princess jadi tidak bisa bekerja apapun, hanya bisa duduk-duduk nonton TV sambil baca majalah shopping, sindir Mama Feni lagi membuat Erla geram tapi tak bisa berbuat apa-apa. Selama bersama Randy belum ada Erla mendapatkan fasilitas apapun kecuali tempat tinggal dan makan, untuk shopping hanya sekali saat Randy mengajaknya ke rumah, selebihnya Erla tak pernah menerima apapun, dia pun tak menuntut apa-apa. Sudah kamu diam saja menonton televisi biar bibi yang bereskan kan, kamu kan nyonya di rumah ini jadi harus dihormati. Terserah mama lah, aku capek berdebat tiap hari dengan mama. Apa mama nggak capek ngomel mulu hanya dengan satu alasan ingin aku dan Mas Randy berpisah, dan itu nggak mungkin terjadi, tegas Erla segera berdiri dan ingin beranjak ke dalam kamar tapi tiba-tiba kepalanya pusing. Perutnya terlalu mual dan Erla memegang perutnya meringis kesakitan membuat Mama Feni yang melihatnya sedikit khawatir apa dia terlalu jahat dengan memasukkan obat pencuci perut dalam makanan Erla tadi. Erla berjalan ke arah kamar mandi sambil memegang perutnya yang menegang. Mama Feni terlihat sedikit cemas karena Erla tak kunjung keluar kamar mandi. Big, coba kamu cek dulu dia di kamar mandi, ujar Mama Feni. Tadinya dia ingin memberikan pelajaran pada Erla karena suka membantah ucapannya, tapi melihat Erla yang kesakitan membuatnya tidak tega, takut terjadi apa-apa pada Erla. Tok, tok. Bu Erla, panggil sang pembantu. Bu, apa ibu membutuhkan sesuatu? Bu Erla, ujar pembantunya lagi tapi tak ada jawaban. Tidak ada jawaban bu, lapor sang pembantu. Masa Big? Iya bu, kalau tidak percaya coba saja ibu ketuk sendiri, jawabnya membuat Mama Randy berdiri ke arah kamar mandi dan mengecek dengan telinga ditempelkan di pintu tapi tak ada terdengar tanda-tanda orang di dalam kamar mandi. Apa jangan-jangan? Astaga, Big, ambil kunci cadangan cepat, perintahnya. Erla, kamu masih sadarkah? Erla, panggil sang mertua tapi tak ada jawaban. Ini bu. Mama Vena segera mencoba membuka dengan kunci cadangan, ternyata sudah, karena ada kunci di dalam sana membuat mereka mencoba membuang terlebih dahulu kunci yang ada di dalam tapi tetap tidak bisa. Bagaimana ini Bi? Nanti Randy pulang dan dia akan marah besar. Kenapa mesti marah bu? Kan ibu Erla sendiri yang masuk ke dalam kamar mandi ini, jawab sang bibi polos. Dia tidak tahu kalau ini semua perbuatan nyonyanya. Big, cari bantuan, panggil Pak Udin Bi. Iya bu. Erla, apa kamu masih sadar? Pekik Mama Feni sambil terus mencoba mengungkit pintunya tapi tak ada jawaban membuatnya bertambah cemas dan merasa bersalah. Dia hanya ingin memberikan efek jera pada Erla agar menurut padanya tapi malah jadi begini. Kenapa bu? Tanya Pak Udin, tukang kebun yang baru datang. Pak, pakai alat apa saja agar pintu ini terbuka? Memangnya kenapa bu? Ada Erla di dalam, terkunci. Astagfirullah. Iya bu, jawab Pak Udin segera mencari alat untuk membukanya. Mereka semua cemas karena Randy sudah memerintahkan pada karyawannya untuk menjaga Erla selama dia tidak ada di rumah. Bagaimana ini?
Batin Mama Feni cemas. Erla, pekik Mama Randy saat melihat Erla tergeletak pingsan di lantai. Pak Udin tolong angkat ke kamar, perintah Mana Randy dan diangguki Pak Udin. Ayo Bi, kamu sekalian bantu Pak Udin. Aduh bagaimana ini, gumamnya pelan. Tolong ganti pakaiannya Bik ini sudah basah semua, ujar Mama Randy lagi. Telepon saya Pak Randy nyonya takutnya Bu Erla terjadi apa-apa, usul sang bibi. Tidak. Randy bisa marah kalau lihat Erla begini. Kita tidak mungkin membiarkan Bu Erla pingsan juga nyonya, kalau Bu Erla kenapa-kenapa Pak Randy akan lebih marah lagi kan, jawab sang bibi membuat Mama Feni terdiam sejenak. Akhirnya dia menghubungi Randy karena melihat Erla tak kunjung ada pergerakan. Sus, kenapa anak saja nggak datang-datang ya, bagaimana dengan biaya rumah sakit ini? Tanya Mama Dina. Bu, semua biaya rumah sakit ini sudah dibayarkan anak ibu di muka jadi ibu tidak perlu khawatir. Dari mana Erla punya uang untuk pengobatanku, sedangkan uangnya saja tidak seberapa. Kalau boleh tahu berapa ya sus biaya saya di sini? Tanya Mama Dina. Saya juga kurang tahu kalau itu Bu, tapi kalau dilihat dari tindakan operasi dan kamar perawatan ibu sepertinya hampir ratusan juta. Ratusan juta. Gila itu uang semua kan sus? Iyalah Bu, nggak mungkin daun. Rumah sakit kami bukan mainan jawab sang suster sedikit ketus. Ya maksud saya dari mana uangnya sus? Saya juga tidak tahu Bu, yang jelas kami hanya menjalankan tugas semuanya sudah diselesaikan oleh anak ibu. Siapa lelaki yang dapat kamu taklukkanlah? Mama tidak yakin jika uangmu sendiri, atau jangan-jangan kamu memang banyak simpanan kamunya saja yang pelit sama Mama. Anak nggak tahu diuntung kamu, selama ini aku yang membesarkanmu kamu pelit padaku, gumam Mama Dina pelan. Awas saja kalau ketemu, kamu harus berikan semua uang kamu, ujarnya lagi. Erla kenapa Ma? Tanya Randy cemas. Mama nggak tahu Ren, tiba-tiba Erla pingsan saat di kamar mandi. Nggak mungkin bisa pingsan Ma kalau nggak ada penyebabnya. Jadi kamu nuduh Mama gitu ngapa-ngapain istri kamu? Bukan begitu Ma, Randy tak meneruskan lagi ucapnya karena akan menjadi perdebatan dengan sang Mama. Dia tahu sifat mamanya tidak akan mau mengalah. Randy segera memeriksa Erla dan melihat denyut nadi Erla sangat pelan membuatnya khawatir. Randy segera menginfus Erla agar ada kekuatan. Terlihat pergerakan Erla meringis saat diinfus. Tahan iyalah, aku lihat kamu sudah sangat lemah jadi harus diinfus dulu, ujar Randy. Mas. Iya, jangan banyak bergeraklah. Perutku sakit Mas, aku mau pups, ujar Erla. Tapi tubuh kamu lemahlah, pakai pampers ya. Nggak mau Mas, geleng Erla karena memang dia tak biasa memakainya. Lalu, aku kuat ke toilet. Ya temanilah Ren, kamu kan suaminya, ujar Mama Feni membuat Randy gugup sedangkan Erla memang tak memiliki tenaga lagi. Matikan dulu infusnya lah, ujar Randy mendekat pada Erla dan berbisik. Maaf ya lah, sambil menggendong Erla menuju kamar mandi. Mas di sini saja, aku bisa sendiri, ucap Erla. Randy mendudukkan Erla di atas klos lalu segera keluar. Hei! Masuk-masuk kenapa keluar nanti dia pingsan lagi di kamar mandi sendirian, ucap Mama Feni yang trauma melihat Erla pingsan tadi. Tapi Ma Erla pups. Perkara pups aja, lebih dari itu kamu udah pernah kan? Jadi temani dia, usir Mama Feni masuk lagi ke dalam kamar mandi. Mas, kenapa masuk lagi? Tanya Erla malu. Mama yang minta. Bau Mas, keluar aja. Sudah nggak apa-apa daripada Mama curiga bisa gawat, ucap Randy. Dia seorang dokter jadi tidak akan jijik hanya melihat pups hanya saja Erla yang tidak nyaman. Sudah Mas ayo, ujar Erla setelah selesai,
Rasa mulesnya hilang karena malu, tubuh Erla terlihat lemah. Aku rasa ada yang aneh dengan kamu lah. Maksudnya, kamu jadi lemah begini, apa yang kamu makan tadi? Makanan biasa Mas yang dimasak Bibi, tapi sekarang perutku tegang. Baring biar aku periksa, ujar Randy membantu Erla berbaring sedangkan Mama Fanny terlihat gelisah dia takut Randy mengetahuinya. Randy mengerutkan keningnya sesudah memeriksa Erla. Lah kamu hamil? Tanya Randy membuat sang mama terkejut, Erla mengangguk lemah. Awalnya Randy mengira Erla hanya bermain-main saja hingga dia tak menanggapi dengan serius tapi ternyata benar adanya Erla hamil. Kamu hamil lah? Tanya Mama Fanny lagi dan diangguki Erla. Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu hamil lah? Aku. Lah, maafkan Mama, Ren ayo bawa Erla ke rumah sakit sekarang juga. Kenapa Ma? Tanya Randy kaget melihat reaksi sang mama. Bawa sekarang Ren, periksa kandungannya. Sabar Ma, besok juga bisa. Tidak. Mama mau sekarang, kekehnya karena dia khawatir dengan kondisi kandungan Erla. Ayo Ren, sudah tidak ada waktu lagi, ucapnya lagi membuat Randy semakin bingung sedangkan Erla memang sangat lemah saat ini dia tidak tahu apa yang terjadi dengan perutnya yang terus terasa mules dan tegang. Randy menggendong Erla ke dalam mobil dan diikuti mamanya terlihat Mama Fanny merasa sangat bersalah dan jika terjadi sesuatu pada calon cucunya sudah pasti Randy akan marah dan mengutuk mamanya sendiri. Setelah sampai di rumah sakit Mama Randy segera meminta perawat untuk memanggil dokter kandungan untuk memeriksa Erla. Sakit? Tanya Randy yang melihat Erla meringis dan diangguki Erla pelan. Dok tolong periksa menantu saya, perutnya sakit, ucap Mama Fanny pada salah satu dokter kandungan tersebut membuat teman sejawat Randy ini terdiam. Dia tahu kalau Mama Fanny Mama Randy tapi dia bingung siapa perempuan yang dikatakan menantu ini, istri siapa ini kenapa ada Randy. Ayo dok, cepat. Iya bu, jawabnya sedikit bingung. Randy hanya memasang wajah cuek dia tahu apa yang ada dalam pikiran temannya ini tapi mau bagaimana lagi mau tak mau dia harus melanjutkan sandiwara ini. Ren. Bagaimana? Potong Mama Randy. Sepertinya dia meminum obat pencahar stimulan yang bekerja dengan cara merangsang dinding usus untuk mempercepat jalannya tinja melalui usus sehingga berisiko menyebabkan diare dan kram perut seperti saat ini, jelas sang dokter. Obat pencahar. Kamu minum obat pencahar lah? Tanya Randy dan dijawab gelengan oleh Erla. Lalu kenapa bisa ada obat pencahar di dalam perut kamu kalau bukan kamu minum? Aku juga nggak tahu mas, jawab Erla lemas membuat Randy menatap sang mama yang terlihat mengalihkan pandangannya. Randy tahu kalau ini ulah sang mama. Lalu bagaimana Sam? Tanya Randy khawatir. Beri banyak minum air putih Ren agar tidak kekurangan cairan, dan saat tidak cari posisi yang nyaman bagi bumi, nanti akan diresepkan vitamin penguat kandungannya dan jika besok pagi masih juga kram bawa kembali besok dan harus dirawat, jangan banyak bergerak dulu ya karena masih sangat rentan. Mas, aku tidak mau dirawat mas, tolak Erla karena dia terlalu trauma dengan kejadian kehilangan anaknya dulu. Anda boleh pulang dan obatnya diminum terlebih dahulu ya perbanyak makan makanan sehat, ujar sang dokter dan diangguki Erla patuh. Terima kasih Sam. Sama-sama tapi ngomong-ngomong ini siapa? Bisik Sam dan dijawab dengan senyuman oleh Randy membuat tanda tanya besar, selama ini dokter tampan ini tidak terlihat menggandeng seorang perempuan tapi tiba-tiba membawa wanita hamil membuat tanda tanya besar untuk orang yang mengenali Randy saat ini. Mas aku mau ke belakang dulu, ucap Erla pelan dan Randy tahu maksud Erla dia ingin melihat mamanya, mungkin memang sudah lama dia tak bertemu mamanya dan ingin tahu kondisinya saat ini. Ma, ke parkiran saja duluan aku mau temani Erla ke toilet, alasan Randy.
Jangan lama-lama Ren, iya ma, sahut Randy. Erla tersenyum tipis dan segera ingin bangkit dari tidurnya. Tunggu sebentar, aku ambil kursi rodanya, Mas. Aku tidak apa-apa, jalan saja. Jangan, kamu dengarkan apa kata dokter tadi, kamu harus hati-hati karena kandungannya belum terlalu kuat. Jadi menurut saja, ucap Randy membuat Erla mau tak mau menuruti nasihat suami pura-puranya ini. Mas, aku bisa sendiri, kamu temani saja mama di mobil ya, ujar Erla. Dia juga tidak mau mamanya melihat Randy yang ada niat jahat. Mamanya pasti akan timbul, bagaimanapun juga Erla sudah mengenal watak mamanya selama ini. Bagaimana mungkin kamu bisa sendirilah, kamu lemas begini nanti ada apa-apa lagi, kamu juga lagi hamil. Bisa Mas, tadi dokter sudah memberikan aku obat kan, mulesnya juga sudah berkurang Mas. Randy terus mendorong Erla tanpa memperdulikan ucapan Erla. Mas di sini saja ya, aku hanya sebentar, kamu jangan masuk. Kenapa aku tidak boleh masuk? Tanya Randy. Nanti mama malah salah paham dengan kamu Mas dan memintaku untuk menunggunya di sini, jika aku sendiri aku bisa mencari alasan, jelas Erla. Randy berpikir sejenak, benar yang dikatakan Erla, jika ada Randy pasti akan panjang persoalannya. Dia juga tidak bisa menjelaskan pada mama Erla tentang hubungan mereka. Ya sudah, aku tunggu di sini, jika sudah selesai cari aku di ruanganku, ucap Randy dan diangguki Erla. Erla turun dari kursi roda dan berjalan pelan karena masih sedikit lemah, memegang handle pintu dan membuka pelan karena takut mengganggu mamanya jika sedang istirahat, tapi ternyata mamanya sedang makan sendiri dan memunggungi dirinya. Anak sialan, aku ditinggalkan sendiri di sini, percuma aku membesarkanmu, kalau tahu begini aku tidak akan membatalkan niatku untuk membuangmu dulu setelah papa dan mamamu meninggal, umpat Mama Dina kesal. Mana kakiku masih sakit lagi, kenapa lama sekali sih sembuhnya kaki ini, mobil sialan sudah menabrak malah kabur tidak bertanggung jawab, lanjutnya mengumpat. Tubuh Erla membeku seketika mendengar umpatan sang mama yang mengatakan kalau dia akan membuang Erla dulu, sama persis dengan apa yang dikatakan pamannya tempo hari. Ternyata dia bukan anak kandung mamanya. Satu persatu mulai terungkap jati diri Erla. Bagaimana nasibku setelah ini jika anak sialan itu tidak kunjung menjemputku? Percuma aku membesarkannya tapi dia malah begini padaku, ujar Mama Dina lagi, sedangkan Erla menitikkan air matanya lalu menutup pintunya kembali membiarkan mamanya mengumpati dirinya sepuas hati mamanya. Erla lebih memilih berjalan pelan ke arah ruangan Randy. Tidak bisa sayang, aku masih ada pekerjaan penting di sini, belum bisa cuti. Ya aku tahu, tapi aku benar-benar tidak bisa. Kalau begitu tunggu kamu liburan lagi saja, atau tunggu aku cuti tahunan, bujuk Randy. Iya pasti, maafkan aku ya sayang. Jaga diri di sana, I love you, ucap Randy sambil menutup ponselnya, membuat Erla hanya diam saja mendengar percakapan Randy dengan sang kekasih. Erla berpikir sampai kapan dia begini, jika kekasih Randy pulang pasti dia akan dicampakkan. Kemana dia harus mengadu saat ini? Mama yang dia punya ternyata bukan mama kandungnya, dia hanya memanfaatkan Erla saja selama ini. Lah, kenapa cepat sekali? Tanya Randy yang baru sadar melihat Erla masuk ke dalam ruangannya. Mama sedang istirahat, ayo pulang Mas, ajak Erla dengan suara sedikit serak. Pulang? Iya, mau apa lagi, kasihan juga mama kamu menunggu sendiri, jawab Erla berjalan keluar duluan. Randy segera mengikuti langkah kaki Erla, aku ambil kursi roda dululah. Tidak perlu Mas, aku bisa jalan sendiri, tolak Erla cepat, membuat Randy heran melihat reaksi Erla. Apa Erla cemburu mendengar dia menghubungi kekasihnya tadi? Jika iya, Erla sudah bermain dengan hati dalam sandiwara ini, pikir Randy. Bersambung.